Lanjutin ya teman-teman, ini berarti video yang terakhir ya pada weekend ini. Untuk video yang terakhir saya punya permintaan buat teman-teman member semua, wajib like kembali, wajib like ya 150 lah ya, 150 cukup lah like-nya. Member 10.000 ya, misal yang nonton ada 500, tiap orang like udah 500 like, masa nggak mampu ya 150 like semoga tercapai ya, wajib hukumnya buat para member Sobat Katulus Saham 150 like. Kalau tembus 150 like, minggu depan kita lanjut rekom-rekom lagi ya. Itu untuk video terakhir kita bahas Atla, banyak juga ini lumayan. Atla terkoreksi 3% di harga 63. Atla masih bagus kok, masih bagus. Bentar, oke. Atlas secara teknikal weekly dia masih aman, seharusnya masih aman. Bentar 60 ya, masih di 60 aman ya. Jadi dia itu nggak boleh jebol 6160, masih sama sih seperti analisa sebelumnya. Kalau dia masih di atas 6160 masih oke lah. Secara MACD dan RSI memang agak kurang bagus ya, agak kurang bagus. Kita pakai technical daily saja. Dia jebol ya, dia jebol garis warna hijau, maka potensi dia turun lagi ke harga 6160 ya. Buat kalian yang udah punya Atla, pertimbangkan AVD nya di deket-deket 6160 ya, silahkan. Kalau memang yang belum punya, mau nyicil beli boleh. Dari 63 sampai 60 area beli, SL boleh di 58. Secara MACD dan RSI nya Atla memang agak kurang bagus, potensi turun dulu ya, potensi turun dulu sambil serok. Silakan, semoga aja di situ mantul lagi gitu, semoga aja mantul lagi gitu ya. Boleh kalian beli, boleh, silahkan. Saya ulangi, area belinya Atla di 63 sampai 60, SL boleh di 58, target TP bisa di 66, 67, 70, 71, terus 75, 80 gitu ya. Untuk Atla silahkan. Lanjut ada Bang BBYB. Saya itu kemarin hari apa ya, hari Rabu kalau ndak salah, hari Rabu insya Allah saya pun rekom BBYB. Iya kah Om? Iya insya Allah ya, insya Allah ya. BBYB ya, BBYB. Wih, nggak ada guys, masa nggak ada? Buset, ada kok. Ayo wis lah. Teman-teman member yang tahu, insya Allah saya sempat rekom BBYB ya. Pantauan yang suka perbankan ada BBYB gitu. Ingat kata-katanya saya hari Rabu, insya Allah. Kalau nggak ada ya udah, berarti nggak ada. Tapi nggak mungkin saya lupa kalau saya rekom itu. Cuma memang untuk pantauan mandiri gitu, BBYB udah naik gitu ke 500 kan semenjak kita rekom. Yang beli mah nggak tahu, karena nggak ada yang ngucap hamdalah juga kemarin, berarti kan yang beli nggak ada gitu. Untuk Bang BYB secara technical daily dia koreksi dulu ya, koreksi sehat aja. Ada target penurunan ke 460. Itu garis warna ungu adalah garis yang nggak boleh dijebol oleh BBYB. Semoga aja dia mantul di 464 ya, itu 464 460 gitu, berarti boleh beli Om. Kalau beli sih boleh-boleh aja ya, cuma deket-deket 454. Berarti misal kalian beli di 466 sampai 456, 10 tik area beli. SL kalau dia jebol 454 gitu. Secara MACD dan RSI memang udah agak di atas ya, ini udah beresiko. Walaupun BBYB dia ada potensi naik lagi, potensi balik lagi ke 500 ada, cuma koreksi dulu ya. Nah ini manfaatkan ketika dia turun ke 454, itu bagus untuk beli. Bikin area beli guys dari 466 sampai 456, SL apabila jebol 454 gitu. Secara weekly dia masih bagus, masih potensi ke 550-an, malah ini target jauhnya ya.
Boleh dibeli, boleh, tapi resikonya memang tinggi. Ya nggak apa-apa, santai aja, santai. Yang penting kita punya plan gitu ya. Paham lah. 466 sampai 454 area beli. SL kalau dia jebol 454 ya, TP bebas. Itu sih untuk BBJB. Lanjut ada BSDE. BSD Bumi Serpong secara technical daily gimana ini? BSDE Oke, secara technical daily dia masih ketahan, dia mantul ya, dia punya garis di 900, itu dia mantul di situ berarti aman. Untuk BSDE selama nggak jebol 900 aman. MACD dan RSI pun cukup oke. Boleh dicicil beli kalau memang suka dari 920 sampai 900. SL kalau dia closing di bawah 900 harusnya aman ya. Historinya dia itu mantul ya, mantul tuh. Oh berarti dobot dia ini dobot. Cobain ya, cobain dari 920 sampai 900 area beli. SL apabila dia closing di bawah 900 secara technical daily cukup oke. Secara weekly dia masih aman juga harusnya, walaupun nggak aman-aman banget, tapi semoga aja mantul lah gitu, semoga aja mantul di 900 ya. Jadi ini untuk swing pendek, swing 1 mingguan paling kalian beli silahkan di 920 sampai 900. SL kalau dia closing di bawah 900, target TP terdekat dia bisa ke 950 960 ya. Itu sih untuk BSDE, swing pendek aja. Lanjut ada bull, dia menguat 8% di harga 352. Untuk bull ini udah beresiko harusnya, karena kita terakhir bikin video bull itu kan di 260 kan. Ya di sini lah. Enggak di situ guys, sorry. Di sini nih. Nih, di sini saya bilang bagus. Enggak di 250 berarti. Di sini ya lah. Di 200-an guys. Dia kan target nutup gap, dan ini gap udah ketutup, memang lanjut naik lagi. Terus kemarin kita bikin video bull lagi di sini. Ya kan, saya ingat kemarin bikin video bull lagi di sini. Kalau suka cicil aja, target 350 udah tercapai. Nah sekarang udah di 354. Kalian masih berani ya? Ntar dulu kalau udah posisi kayak gini mending tunggu koreksi dulu, tunggu koreksi di 330-an. jadi kalian nunggu ya, kalian nunggu di 330-an aja, itu lebih aman, lebih apa ya, lebih bijak daripada kalian HK di 350. Om besok potensi naik lagi apa turun dulu? Potensi open high, open langsung naik dulu, open langsung naik ke 360 366 terus ambrol ya. Ambrol dia nggak kuat, jebol, ambrol. Itu ambrolnya kemana? Ke 330-an sampai 320 gitu. Itu sih untuk bull. Jadi kalian kalau mau beli tunggu aja di 330 ke bawah. Kalau di atas 330 agak beresiko ya guys, karena MACD dan RSI pun udah kurang, udah resikonya tinggi. Dari weekly pun dia udah di atas juga, belum ada koreksi dalam untuk technical weekly-nya. Jadi hati-hati, yang ditakutkan adalah dia habis naik kayak gini terus turunnya dalam lagi. Itu berbahaya ya, hati-hati ya. Untuk bull saya ulangi, tunggu saja di 330-an sampai 320 ya, di bawah 330 aja untuk bull. Itu sih. Lanjut ada koin. Ini koin ini saya sempat bikin video dan menargetkan 4.000 sampai 4.500. Itu udah tercapai semua kan tuh, udah sampai 4.700 malah kemarin itu. Berarti udah melebihi target. Nah waktunya apa ya? Waktunya bandar jualan. Kalau udah kayak gini gimana Om? Lanjut dulu. Dia turun sampai gap ketutup. Ini gap udah tertutup belum? Set. Udah ya. Belum guys, belum. Dikit lagi dia ketutup. Berarti hari Senin, Selasa atau Rabu dia potensi lanjut turun dulu ya. Potensi lanjut turun, dia masih punya target penurunan ke 3.700. Secara MACD dan RSI koin pun agak kurang bagus ya. Buat teman-teman yang belum punya barang, saya sarankan kalian tunggu di 3.700-an di garis warna kuning.
Semoga aja dia mantul di 3.700 gitu. Kalau dia nggak mantul di 3.700 ya bablas berarti sampai 3.500 ke bawah secara daily. Kalau kita lihat dari technical weekly, dia punya target ke 3.600-an malah ya untuk weekly. Jadi hati-hatilah untuk koin. Ini koin kan udah tinggi ya. Kalian beli di 4.000 ke atas ya stres juga kalau beli di 4.000 ke atas. Ya, kalau teman-teman yang full nonton video saya, mengikuti analisa-analisa saya walaupun abal-abal, ini benar semua kok. Ya melesetnya 1-2 lah. Cuma rata-rata bener dan lumayan untuk pedoman kalian, untuk arahan kalian. Makanya kalau ada video dari saya tonton aja gitu ya, tonton, lumayan kok untuk nambah-nambah insik gitu ya kan, biar terarah sedikit-sedikit lah gitu. Untuk koin jangan dibeli dulu. Kalau memang mau beli tunggu aja di 3.700 sampai 3.600, itu aja untuk koin ya, skip dulu. Oke. FUTR terkoreksi 4% di harga 710. FUTR pun sama, ini udah naik tinggi ya kan, tapi FUTR memang masih menarik sih. MACD dan RSI masih oke lah, masih ada potensi lanjut naik kembali selama dia nggak jebol 660, nggak jebol 650. Kalau dia jebol garis kuning 660, 650, maka potensinya balik lagi ke 620. Nah itu pilihan ada di kalian. Kalian mau beli di 680 sampai 650 boleh ya. Saya kasih dua plan. Plan 1 kalian beli di 680 sampai 650, SL 640. Plan kedua kalian beli di 630 atau 640 sampai 620, SL di 600. Gitu aja ya. Jadi ada dua planning, silahkan mau ikut yang mana. Secara technical daily dia masih harus koreksi dulu. Nah kalau dari weekly pun ini posisi udah di atas ya. Jadi hati-hati kalau mau beli footer karena udah di atas. Itu aja sih. Lanjut, IRSX ini siapa ini yang request IRSX ini? Emiten suspend di request, agak geblek juga yang request, kocak. Lanjut, meja. Emiten suspend itu nggak bisa dianalisa guys. Ketika open suspend dia mau naik mau turun terserah bandar itu ya. IRSX bukannya FCA? Oh bukan ya, ya wis. Jangan dihujat guys, nggak apa-apa. Yang request IRSX mohon maaf ya, nggak saya analisa karena itu terserah bandar openingnya besok gitu. Lanjut, ada meja, dia secara weekly masih kurang bagus ya, ada potensi lanjut turun dulu untuk si meja. Turunnya kemana om? Insya Allah nggak dalam ini, insya Allah. MACD dan RSI memang masih kurang ya, masih belum bagus. Untuk meja target penurunan terdekat dia ke 80 sampai 76 ya, nggak dalam lah, cuma 7 tik ya, cuma buset. Semoga aja dia di 76 mantul gitu aja, semoga aja gitu. Semoga aja di 76 mantul. Nah buat kalian yang mau nyobain beli meja, saya beri arahan beli di 80 ke bawah aja. 80 sampai 76, SL di 74 gitu boleh. MACD dan RSI memang udah nggak terlalu beresiko, tapi ya namanya meja ya. Sekali naik dia naik terus, sekali turun dia turun terus. Ini yang beli di 150, 160, 140 gimana kabarnya? Mungkin udah agak bergetar mungkin ginjalnya. Semoga aja sehat selalu lah yang beli di sana. Agak beresiko sih memang meja ini. 80 ke bawah deh kalau mau beli ya, potensinya ke situ dulu. Potensi turun dulu ke harga 80 sampai 76 ya. Semoga aja nggak jebol 76. Jadi boleh kalian nyicil di 80 sampai 76, SL di 74 gitu. Secara MACD dan RSI harusnya cukup menarik ya. Wajib naik itu. Rekan-rekan YU ini tinggal berapa sih barangnya kok hitung? Kasihan om, sabar ya om. Oke lanjut, ada Enzia. Enzia terkoreksi 2,48% di harga berapa tadi? 128 ya. Oh 118, mohon maaf. Secara technical daily Enzia masih aman ya, selama dia nggak jebol garis kuning di 117. Kalau dia jebol 117 maka tunggu di 113-an.
Boleh beli nggak Om? Boleh. Kalau dia nggak jebol 117, kalian boleh beli di 118 sampai 117, SL di 115, gitu aja. Kalau dia jebol 117, kalian belinya di 115 sampai 113, SL kalau dia jebol 113, gitu. Secara MACD dan RSI memang agak kurang bagus. Kalau saya sendiri lebih baik nunggu di 115 sampai 113, itu lebih enak di sana daripada beli di harga sekarang. Tapi bebas sih, yang punya duit kalian. Kalau secara technical weekly, Enzia memang masih bagus ya, masih strong, dia pun uptrend juga ya. Dia uptrend nih, udah ada potensi uptrend ini nantinya, ya kan? Gitu. MACD dan RSI memang udah agak-agak beresiko. Udah pakai plan kedua aja guys, pakai plan kedua, kalian belinya di 115 ke bawah gitu ya. 115 ke bawah kalian coba nyicil beli, TP nya bebas. SL di 110 boleh lah, 110 untuk SL boleh gitu. Kalau dari weekly memang masih lanjut naik, ini masih lanjut dengan target kenaikan terdekat ke 125 gitu ya untuk weekly. Tapi hati-hati, ini udah naik lumayan tinggi, udah naik dari 50 ini, dari 50 sampai 100-an itu udah lumayan guys gitu ya. Jadi hati-hati aja, bandar pun udah akum banyak kok, udah akum dari bawah. Itu sih untuk Enzia, hati-hati kalau memang mau beli karena harganya udah agak naik. Terakhir ada Semil, dia terkoreksi 10% di harga 360. Gimana kabar yang HK di 500-an? Gimana kabar yang beli di 700-an? Ya Allah, semoga aja nggak stres ya yang beli di sana. Untuk Semil ini ada potensi lanjut turun kembali apabila dia jebol 360. Nah ini dia berarti lagi di garis supportnya. Ini jebol 360, wassalam, bisa sampai 300-an kalau target penurunan secara weekly. MACD dan RSI pun agak kurang bagus, jadi buat teman-teman yang udah punya Semil, hati-hati ya. Dan dia pun jebol, Semil ini jebol, secara technical daily pun jebol. Pantau hari Senin besok, kalau dia nggak naik skip dulu untuk Semil. Kalau saya pribadi udah nggak mantau Semil karena udah waktunya koreksi ya, udah waktunya koreksi. Oke, dari harga 700 itu udah sangat-sangat beresiko. Kalau ada yang beli di 700 ya itu berarti orang-orang yang dermawan, yang tidak paham ilmu ya, tersesat akhirnya. Padahal kalau memang kalian mau mengharapkan dunia dan akhirat harus pakai ilmu. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi juga. Nah kalau kalian mengharapkan dunia dan akhirat ya harus pakai ilmu. Nah kalau nggak pakai ilmu ya akhirnya gini, HK di 700, HK di 600, tambah terjun lagi. Oke, semua itu harus pakai ilmu. Belajar teman-teman, belajar. Teknikal itu mudah kok, ilmu saham itu nggak susah ya, semua ilmu itu nggak susah. Oke, jadi untuk Semil ada potensi lanjut turun kembali. Apabila dia jebol 360, maka target penurunan terdekatnya bisa ke 350 sampai 340 untuk Semil. Hati-hati gitu ya, kalau nggak naik skip. Itu aja sih untuk video kita yang terakhir. Jangan lupa like, jangan lupa komen juga. Buat teman-teman yang komen nanti kalau nggak saya, misal biasanya kan ada yang komen, Om request saham ini dong. Oh kalau saya nggak analisa ya mohon maaf. Oh ya, paling saya analisa terakhir itu ada DWGL karena ini omnya udah request 2 kali, nggak saya analisa, mohon maaf ya, baru saya analisa kali ini. Berarti DWGL ya, ini terakhir deh DWGL terakhir. Nah buat kalian yang komen-komen Om request ini dong di YouTube gitu ya, nggak akan saya analisa karena udah nggak ada waktu lagi buat bikin video nantinya. Untuk DWGL secara technical weekly dia masih ketahan di garis warna biru. Ini garis yang nggak boleh jebol ya, 300 berarti nggak boleh jebol untuk DWGL. Kalau dia jebol 300 wassalam ini. Secara MACD dan RSI pun agak kurang bagus. Ini mirip Semil ya bandingannya. Dia sempat ke 800 dan jebol. Wah ngeri juga ini DWGL. Nah kan dailynya pun jebol.
Buat omnya, hati-hati kalau udah punya DWGL, pantau harga 300, nggak boleh jebol. Kalau dia jebol 300, maka potensi turunnya lebih dalam lagi. Ini mengeri juga. Ngeri guys, bisa lah jebol 300, ini bisa ke 250-an. Hati-hati ya om. Secara MACD dan RSI-nya DWGL pun agak kurang bagus. Jadi itu skip buat teman-teman yang belum punya DWGL pun skip. Kalau memang berani ya SL di 300, kalau jebol cut loss gitu. Kalau memang berani. Kalau saya pribadi nggak berani untuk DWGL ya. Itu saja, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir, dari video 1 sampai video yang terakhir ini. Semoga berkah selalu, semoga rezekinya lancar dan tradingnya lancar. Sehat selalu buat kita semua dan berkah selalu. Sampai jumpa pada sesi analisa request berikutnya. Bye bye semuanya.